Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Bertemu lagi di podcast Hidup Sehat bersama Lukman Effendi. Saudara-saudaraku, hari ini kita akan meneruskan pembahasan kita tentang perilaku tidur, kesehatan, dan Islam. Saudara-saudaraku, di podcast sebelumnya kita sudah jelaskan bagaimana Al-Quran mengatur kita tentang tidur kita, kemudian juga kapan kita sebaiknya tidur dan juga berapa lama kita harus tidur ya. Dan pada podcast kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang apa akibatnya jika kita kurang istirahat, kurang tidur ya. Setidak-tidaknya yang kami kumpulkan itu ada 9 dampak dari kita ketika kita kurang melakukan istirahat, kurang tidur. Yang pertama adalah mempengaruhi cara berpikir dan belajar. Tidur sangat penting untuk proses berpikir dan belajar. Jika kurang tidur, hal ini akan mempengaruhi kemampuan otak dalam berbagai cara. Pertama, kita akan merasa sulit untuk fokus, tetap waspada, susah berkonsentrasi, berpikir secara logis dan tidak bisa menyelesaikan masalah, dan ini membuat belajar menjadi lebih sulit. Yang kedua, saat kita tidur di malam hari ada beberapa tahap tidur yang membantu menguatkan memori. Jika Anda tidak tidur, maka kamu mungkin akan kesulitan mengingat apa yang telah kita pelajari dan kita alami selama hari tersebut. Jadi itulah akibatnya jika kita kurang tidur, maka ketika kita belajar pun daya serap kita menjadi berkurang. Yang kedua ya, dampak jika kita kurang tidur akan mempercepat tanda penuaan pada kulit kita. Banyak dari kita mungkin pernah merasakan dampak kurang tidur pada kulit, seperti kulit pucat dan kantong mata yang bengkak. Namun ternyata kurang tidur juga mempercepat proses penuaan pada kulit. Saat kita tidak mendapatkan tidur yang cukup, maka tubuh melepaskan lebih banyak hormon stres yang disebut sebagai kortisol. Dan kortisol ini dalam jumlah yang berlebihan dapat merusak kolagen, yaitu protein yang membuat kulit tetap halus dan elastis. Selain itu, kurang tidur juga dapat mengganggu produksi hormon pertumbuhan manusia. Dan hormon ini tidak hanya membantu pertumbuhan pada masa muda, pada masa remaja, pada masa anak-anak, tetapi juga berperan dalam menjaga kekuatan kulit, kesehatan kulit, ya, kelembapan kulit, dan juga elastisitasnya, gitu ya. Kemudian dampak yang ketiga, ketika kita kurang istirahat, kurang tidur, maka peluang untuk berat badan naik akan menjadi lebih mudah. Bahaya kurang tidur dapat mempengaruhi regulasi hormon yang berperan dalam mengontrol nafsu makan. Jadi ketika kita terjaga, kita tidak tidur, maka nafsu makan kita itu akan lebih menjadi-jadi. Ya, akibatnya kita akan lebih sering lapar dan juga cenderung mengkonsumsi lebih banyak kalori, terutama dari makanan yang tinggi lemak dan karbohidrat. Nah, ini akan dialami oleh banyak ya di antara kita yang
suka begadang, ya jadi begadang ini kan tidak sudah pasti ada temen cemilannya ya, bahkan juga makan besar ya. Kemudian dampak yang keempat adalah mudah sakit dan memicu kanker. Efek negatif kurang tidur dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh yang membuat tubuh menjadi lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit. Saat kita tidur, tubuh Anda memproduksi protein ya, penting yang disebut sitokin yang berperan dalam melawan infeksi dan peradangan. Jadi kurang tidur akan mempengaruhi imunitas kita dan tentu saja akan menjadikan kita mudah sakit ya, bahkan juga memicu sel-sel kanker ini bekerja ya, karena pada tubuh kita sebenarnya semua orang punya sel kanker, tetapi ketika kita imunitasnya lemah maka sel kanker akan mudah lebih bekerja lagi. Kemudian dampak yang kelima tentu adalah rentan mengalami kecelakaan ya. Jadi kurang tidur ini hati-hati. Kalau kita kurang tidur, kemudian kita mengendarai motor atau menyetir mobil ya, ini maka resiko mengalami kecelakaan akan meningkat jika kita kurang istirahat. Makanya selalu ada papan nama gitu ya, jika Anda ngantuk berhenti dulu ya. Jadi karena ngantuk ini betul-betul menjadi sumber malapetaka di jalan ya. Kemudian yang keenam adalah peningkatan risiko penyakit jantung. Saat Anda kurang tidur secara teratur, tubuh dapat mengalami peningkatan tekanan darah dan kadar kolesterol yang tidak sehat. Selain itu, bahaya kurang tidur juga menyebabkan peradangan dalam tubuh yang merupakan faktor risiko berbagai penyakit jantung, termasuk jantung koroner, serangan jantung, dan juga stroke. Oleh karena itu, penting untuk memprioritaskan tidur yang cukup setiap malam untuk menjaga kesehatan jantung kita. Kemudian dampak yang ketujuh ya adalah risiko terkena penyakit mental. Bahkan beberapa waktu yang lalu sempat ramai diperbincangkan tentang salah satu tanda orang mengalami atau tanda orang kena gangguan jiwa adalah tidak bisa tidur ya. Kurang tidur juga dapat menyebabkan kesehatan mental terganggu. Kondisi ini membuat kita merasa lebih mudah tersinggung, menjadi mudah cemas dan bahkan depresi. Sebab kurang tidur dapat mempengaruhi keseimbangan kimia di dalam otak, termasuk penurunan kadar serotonin yang dapat mempengaruhi suasana hati dan emosi kita secara keseluruhan. Kondisi seperti depresi dan kecemasan juga cenderung memburuk saat seorang mengalami kurang tidur secara kronis. Oleh karena itu, tidur yang cukup dan berkualitas sangat penting untuk menjaga kesehatan mental kita. Kemudian dampak yang kedelapan adalah menurunnya fungsi seksual ya. Kadar hormon seks seperti testosteron pada pria dan estrogen pada wanita dapat menurun ketika Anda tidak mendapatkan cukup tidur. Hal ini dapat mengganggu libido atau gairah seksualnya, serta menyebabkan masalah seperti disfungsi ereksi pada pria dan juga gangguan gairah seksual pada wanita. Selain itu, kurang tidur juga dapat menyebabkan kelelahan fisik dan mental yang dapat mengganggu kualitas hubungan intim Anda. Dan yang terakhir ya, apa dampak dari kurang tidur adalah menyebabkan gangguan kehamilan. Pada wanita yang kurang tidur dapat mempengaruhi siklus menstruasi dan ovulasi. Gangguan dalam siklus menstruasi dan ovulasi dapat membuat sulit bagi seorang wanita untuk hamil. Selain itu, kurang tidur dapat mempengaruhi keseimbangan hormon yang diperlukan untuk menjaga kehamilan yang sehat. Ini dapat meningkatkan risiko kesulitan dalam proses konsepsi dan kehamilan serta meningkatkan risiko keguguran. Oleh karena itu, penting bagi wanita yang terutama merencanakan kehamilan untuk menjaga
kesehatan kebugaran kita salah satunya adalah dengan menjaga pola tidur kita supaya kita bisa tidur di istirahat yang cukup sesuai dengan standar yang sudah kita sampaikan di podcast sebelumnya. Demikian 9 dampak negatif dari kurang tidur, dan mudah-mudahan dengan kita tahu akibat-akibat dari kurang tidur maka kita bisa memperbaiki. Mari kita bersama-sama untuk memperbaiki pola tidur kita ya, untuk menjaga kesehatan yang optimal. Sekian bisa kita sampaikan. Hidup sehat bersama Lukman Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.